Sya'ban ini bulan, kata Nabi, yang orang itu banyak melupakan keistimewaannya karena fokus pada apa? Yang paling menarik, masuk Sya'ban pun masih membahas Rajab. Sya'ban itu bulan khusus saat semua amal kita, khususnya yang soleh-soleh, diangkat oleh semua malaikat ke hadapan Allah untuk dipresentasikan dan dipersaksikan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi khusus bulan Sya'ban itu muhasabah diri. Nah, kalau orang tidak pernah siap-siap dengan bulan Ramadan, tidak pernah siap-siap di bulan Sya'ban, maka dia akan sulit menerima semua kegiatan di bulan Ramadan. Dan lagi-lagi, amalannya ada 3 bagian. Ada 3 amalan, saya sebutkan satu-satu, silahkan maksimalkan di bulan Sya'ban ini. Kalau bisa, biasakan yang 40 rakaat. Yuk, ini ijazah pertama yang saya sampaikan di sini dari hadis. Allahumma, apa yang bisa kita teladani di bulan Sya'ban dari Nabi SAW, dan kenapa Nabi menunjukkan itu? Itu poin. Jadi ini baru mukaddimah, kita belum mulai ini ya. Sedikit saya antarkan dulu supaya kita paham. Referensi tentang Sya'ban itu ada 2 sahabat mulia, satu dari istri Nabi Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, diabadikan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab sahihnya. Yang kedua nanti oleh sahabat Usama bin Zaid yang tadi saya sampaikan di awal. Ya Rasulullah, saya tidak pernah melihat Anda banyak menunaikan puasa sunnah kecuali di bulan Sya'ban ini. Apa rahasianya? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian menjawab, perhatikan kalimatnya. Dzalika syahrun yaghfulun nasu anhu. Riwayat lain, dzalika syahrun yaghfulu anhu katsirun minan nas. Bulan Sya'ban itu istimewa. Cuma keistimewaannya itu banyak nanti orang-orang yang lupa. Sehingga ketika ia lupa, tidak ingat tuh. Ya? Orang kalau lupa suka tidak ingat. Apalagi kalau makannya nasi itu. Nasi itu kan bahasa Arabnya lupa. Ya? Saya punya guru namanya Syekh Ibrahim. Ya, Syihabuddin namanya. Jadi begitu kami ikut dengan beliau ngaji hadis, ditanya tentang sesuatu kami kompak bilang, "Ma ma'na hadza?" Kata kami, "Nasina ya Syekh." Kami lupa. Maka komentar guru kami, "Akaltum nasi katsiran fanasitum." Kalian banyak makan nasi makanya banyak lupanya. Jadi nasi itu Bu, nasi itu bahasa Arab, arti bahasa Indonesianya lupa. Ya. Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Ya Allah, jangan hukum kami kalau kami banyak lupa. Dari lupa itu jadi salah. Sya'ban ini bulan, kata Nabi, yang orang itu banyak melupakan keistimewaannya karena fokus pada apa? Wahwa, perhatikan, baina Rajab wa Ramadan. Karena fokusnya pada Rajab dan fokusnya menunggu Ramadan. Kita fokus di Rajab. Ada Isra Mi'raj. Ya kan? Ramai kan Rajab itu? Rajab itu bulan kehormatan. Bisa kita puasa di situ, puasa bulan Hurum. Kita mengingat tentang peristiwa Isra Mi'raj. Kita tingkatkan salat. Kita mengkaji tentang akhirat. Kita cari tanda-tanda kebesaran Allah. Setelah selesai Rajab, maka orang menunggu Ramadan. Yang paling menarik, masuk Sya'ban pun masih membahas Rajab. Buktinya peringatan Isra Mi'raj masih ada sampai sekarang. Ya kan? Padahal sudah masuk Sya'ban. Apakah salah? Tidak. Karena Nabi pun sudah ngendikan dulu. Sudah ngasih kode. Bocor halus tadi Nabi itu. Ya. Kata Nabi SAW, memang Sya'ban ini istimewa, cuma karena orang fokus di Rajab dan Ramadan, maka lupa dengan keistimewaannya. Apa keistimewaan Sya'ban itu? Ada 3. Ada berapa? Insya Allah aman ya, karena sudah selesai pemilunya. Jadi kalau saya sebut 1, 2, 3, kita sudah kosong. Keistimewaan Sya'ban ada 3. 1, tolong fokus di sini. Teruskan hadisnya. Dzalika syahrun atau kama qala sallallahu alaihi wasallam yattali'u fihi. Awas, ada riwayat lain, turfa'u fihi al-a'malus salihah ila rabbil alamin. Sya'ban itu bulan khusus saat semua amal kita, khususnya yang soleh-soleh, diangkat oleh semua malaikat ke hadapan Allah untuk dipresentasikan dan dipersaksikan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diumumkan.
Ya Allah, si fulan amalnya ini. Ya Allah, si fulan amalnya ini. Maaf, sebelum diumumkan pun, bahkan sebelum dilakukan, Allah sudah punya sifat alimun khabir. Sudah tahu itu. Tapi kenapa ada redaksi sampai diangkat diumumkan? Untuk menunjukkan kesan kepada kita bahwa amal kita disebutkan supaya kita merasa. Contoh, kalau nama bapak, nama ibu disebutkan oleh sosok yang sangat dihormati, kira-kira senang tidak? Lalu yang disebut kebaikan bapak ibu sekalian, senang tidak? Saya menyebutkan almarhum Allah yarham, Haji Modar Arifin, itu yang senang bisa anak dan keturunannya. Maka bagaimana ketika nama Anda disebutkan oleh orang yang sangat dihormati? Nah, sekarang nama kita disebut oleh malaikat dan disebutnya di hadapan Allah. Itulah Sya'ban. Karena itu komentar Nabi, saya ini pengen disebut nama saya di hadapan Allah ketika sedang mengerjakan yang baik-baik. Ketika mengerjakan yang baik, Anda bisa bayangkan seorang Nabi, nasabnya mulia, dipuji oleh Allah di Quran, wa innaka la'ala khuluqin azim. Satu-satunya Nabi yang sebelum wafat turun dari Allah jaminan satu surah menjamin surganya. Inna a'tainakal. Dipuji sahabatnya, dipuji istrinya dipilihkan dalam Al-Quran, dipuji keluarganya dijamin dalam kebaikan, tapi tidak menghalangi beliau untuk mensyukuri nikmatnya dengan mengatakan, saya ingin nama saya diviralkan di hadapan Allah dalam keadaan baik. Nabi khusus bulan Sya'ban itu muhasabah diri. Menata diri menjadi baik. Lantas siapa kita yang bukan Nabi menodai Sya'ban dengan perbuatan-perbuatan kotor? Sya'ban masih ada yang mencela. Sya'ban masih ada yang saling bikin hoax. Sya'ban masih ada yang saling menuduh. Nabi saja yang jelas surganya melakukan yang baik. Kenapa kita yang mengaku umat Nabi Muhammad justru melanggar apa yang Nabi contohkan? Halo? Ya? Nah, itu renungan pertama. Itulah Sya'ban. Kalau kita tanya, ya Rasulullah, bagaimana caranya kami di Sya'ban ini jadi orang baik? Maka latihannya kata Nabi, satu, itulah sebabnya saya menunaikan banyak puasa sunnah di bulan Sya'ban. Tujuan pertama. Nah, karena ternyata, kalau ingin menjadi baik, itu nanti ada 3 amalan pokok dalam Quran. Ada berapa, Bu? 3. Dari 3 ini, kunci yang paling pokoknya itu 1, yaitu puasa. Hebatnya puasa itu bisa menarik amalan lain yang bahkan jarang dilakukan, itu bisa dikerjakan saat sedang puasa. Contoh, jenengan konsisten sholat fardu, belum tentu sholat sunnah. Tapi kalau sedang puasa, itu yang sunnah pun bisa tidak tinggal. Ibu kalau sedang Ramadan, biasanya kalau maghrib kan sudah kapling sajadah ya. Ya, datang kapling sajadah. Itu untuk sholat tarawih atau sholat isya? Padahal hukumnya sunnah. Saat tidak puasa, ada orang minta, belum tentu diberi. Saat puasa, yang tidak ada dicari-cari. Berapa yatimnya di sini, berapa du'afanya di sini. Itulah puasa. Dan hebatnya puasa, saat dikerjakan, itu bisa mengangkat yang taat dan menekan yang maksiat. Tidak ada orang sedang puasa bisa berbuat maksiat. Koruptor libur tuh, belum puasa. Pencuri libur, minimal takut batal puasanya. Jadi kalau Nabi perbanyak puasa di bulan Sya'ban dibanding bulan-bulan lainnya, karena rahasia yang pertama, 1, di bulan Sya'ban khusus amalan kita langsung diangkat di hadapan Allah dan langsung diberitakan si fulan sedang melakukan apa. 1. Evaluasi. Ini Pak, Bu, bedanya ya. Kalau ibu baca Quran di bulan Rajab, baca diberikan pahala setiap hurufnya 10. Tapi jenengan baca Quran di bulan Sya'ban, pahalanya dituliskan langsung disampaikan kepada Allah oleh malaikat. Ya Allah, hambamu si fulan sedang baca Quran. Sya'ban. Jelas? 2, saya percepat. Kegiatan Nabi di bulan Sya'ban ternyata memiliki tujuan yang kedua selain menyiapkan kita menjadi baik, merubah kita menjadi baik, sehingga dengan kebaikan itu berubah hatinya menjadi lapang, menjadi lebih longgar, sebagai persiapan menuju bulan ke-9 yang penuh dengan anugerah, yaitu Ramadan. Persiapan Ramadan.
Jadi ini bulan persiapan, Pak, Bu. Kenapa penting disiapkan? Orang Arab tuh bilang begini, kalau kita sedang menyiapkan hati, menyiapkan diri, supaya nanti akan menyambut yang datang, saat disambut itu kita sudah siap. Lapang, tenang, diperintahkan, dikerjakan, diinformasikan kita terima, dilarang kita tinggalkan. Itu orang Arab menyebutnya dengan rahaba yurahibu. Masdarnya, sifatnya disebut dengan tarhib. Maka dari itu sering kita dengar istilah bulan Sya'ban itu sebagai bulan tarhib Ramadan. Jadi begitu sudah siap hatinya, Ramadan datang, dikatakanlah di lisannya, marhaban ya Ramadan. Nah, kalau orang tidak pernah siap-siap dengan bulan Ramadan, tidak pernah siap-siap di bulan Sya'ban, maka dia akan sulit menerima semua kegiatan di bulan Ramadan. Lisannya mengatakan marhaban, tapi tarawih absen. Lisannya mengatakan marhaban, tapi tilawah Quran tidak pernah dikerjakan. Itulah sebabnya, ketika bulan Sya'ban itu, saya masuk ke intinya. Nah, ini kita baru mulai materinya ya. Ketika bulan Sya'ban itu datang, tepatnya di tahun kedua Hijriah. 2 tahun Nabi tinggal di Madinah. Di hari Senin. Saya urutkan dengan detail. Hari Senin, bulan ke-8 bulan Sya'ban, tahun kedua Hijrah. Turunlah kemudian dalam persiapan tarhib ini, surah kedua Al-Baqarah, ayat 183, yang ayat ini sekaligus mewajibkan puasa Ramadan di bulan yang ke-9. Jadi maaf, ayat puasa itu turunnya bukan bulan Ramadan. Turunnya bulan Sya'ban. Di tahun kedua Hijrah. Harinya hari Senin. Kenapa Allah turunkan dulu di bulan Sya'ban, bulan ke-8, sebelum dilaksanakan bulan 9? Supaya Nabi mengajarkan persiapan kepada umatnya agar beradaptasi sebelum Ramadan datang dan ditunaikan ibadah di dalamnya. Pertanyaannya begini, kenapa khusus untuk Ramadan sampai diperlukan 1 bulan persiapan sebelum masuk? Padahal haji tidak begitu. Coba Bapak Ibu sekalian, saat akan menunaikan ibadah haji yang kita lakukan banyaknya manasik kan? Ya kan? Manasik, berangkat. Ramadan itu hampir semua kegiatannya siang dan malam, selama kurang lebih sebulan, itu dipersiapkan, diminta oleh Allah, siapkan dulu di bulan Sya'ban, karena ada yang beda dengan Ramadan siang dan malam. Tidak ada satupun detik berlalu di Ramadan, kecuali dia melahirkan 3 keutamaan. 1, kayak cepat ya, nanti kita setelah ini turunkan amalannya. 1, Ramadan satu-satunya bulan yang siang malamnya dibentangkan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada orang melalui Ramadan kecuali kalau punya dosa siang diampuni siangnya, punya dosa malam diampuni malamnya. Sehingga ketika masuk malam bersih dari dosa, masuk siang bersih dari dosa. Maaf, tolong beri catatan ya, yang diampuni dosanya, utang tetap tidak lunas. Utang tetap bayar ya. Kosong-kosong itu dosanya, utangnya tetap ditagih tuh. Tidak ada siang dan malam kecuali penuh dengan ampunan. Sehingga malaikat komentarnya begini. Ada 2 riwayat nanti di Al-Hakim Naisaburi punya kitab namanya Al-Mustadrak. Dengan syarat Al-Bukhari dan Muslim. Malaikat datang kepada Nabi, Nabi sedang tausiah. Mihrabnya Nabi itu punya 3 tangga, 3 gundakan. 1, 2, 3. Setiap Nabi naik, ada riwayat mengatakan Nabinya berdoa, ada riwayat mengatakan malaikatnya yang komen, Nabi mengaminkan. Naik yang pertama, lihat komennya. Raghima anfu rajulin liman adraka ramadhana falam yughfar lahu. Keterlaluan. Saya ulangi, keterlaluan. Raghima anfu rajulin itu kotor hidung seseorang, itu ungkapan dalam bahasa Arab. Kalau bahasa kita hidung belang. Tahu hidung belang, Bu? Bapak tahu hidung belang? Tahu sejarahnya enggak? Sejarahnya saat Batavia itu dikuasai, ada JP Kun nama gubernurnya. Dia punya seorang keponakan perempuan, tinggal dengannya di kota tua di Jakarta. Kalau nanti main ke sana masih ada istananya. Kemudian punya seorang prajurit zina dengan keponakannya itu. Dalam hukum Kristen, kalau ada perzinaan, itu dihukum rajam. Hukum rajam. Maka yang perempuannya pun dieksekusi, yang laki-lakinya dieksekusi. Sebelum dirajam, dicoret dulu oleh arang hidungnya. Ditandai. Begitu dicoret, maka beliau komenkan, dikomen oleh yang bersangkutan, ini hidung belang katanya. Ya,
Dari situlah istilah hidung belang muncul. Diberikan coretan dengan arang di hidungnya untuk menunjukkan, menghinakan orang ini sebelum dieksekusi. Jadi baik di Arab ataupun di Eropa, itu sudah sepakat kalau ada orang terhina, itu digambarkan kotor hidungnya. Keterlaluan. Perhatikan kalimat malaikatnya. Raghima anfu rajulin. Sangat keterlaluan seseorang. Liman adraka Ramadana, yang disampaikan oleh Allah ke bulan Ramadan, maaf, falam yughfar lahu, tapi tak mampu diampuni dosa-dosanya. Jadi siang malam, Pak, baru ketemu malam pertama Ramadan, lantas kita menunaikan satu amalan, nanti saya berikan ijazahnya dari Nabi SAW. Ketemu malam pertama nih, pemerintah tetapkan, atau Anda meyakini, baik dengan hisab, dengan ru'yat, silahkan. Begitu mendapatkan malam pertama, amalkan petunjuk Nabi, Nabi ajarkan satu doa pada Sayyidah Aisyah, dibacakan doa itu, seketika diampuni semua dosa-dosa yang pernah dikerjakan. Dosa kecil dan dosa besar. Jadi begitu kita dapat malam itu, diampuni dosa, meninggal malamnya, husnul khatimah, Pak. Itu bagi orang-orang yang punya persiapan. Tapi kalau orangnya tidak punya persiapan, tidak semangat datang malam pertama Ramadannya. Itulah sebabnya Sya'ban diturunkan ayat persiapan Ramadan untuk membuat semua orang Islam minimal saat awal Ramadan itu berbondong-bondong gembira menjambutnya. Yuk kita bacakan ayatnya. Al-Baqarah ayat 183. Cepat, nanti kita ngaji dengan nahunya sekalian. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum. Ayat ini turunnya di Madinah di hari Senin di bulan Sya'ban di tahun kedua Hijrah. Mohon izin saya pelankan suaranya, kemudian ritmenya, kecepatannya saya turunkan sedikit supaya kita bisa mengetahui ayatnya dengan baik. Ya ayyuhalladzina amanu. Ya harfun nida'i linida'il qaribi wal mutawassiti wal ba'id. Paham? Tidak. Ya. Ya adalah huruf panggilan. Disebutkan 361 kali dalam Al-Quran untuk memanggil objek, memanggil orang, memanggil siapapun dengan 3 jarak. Jaraknya yang dekat, jarak menengah, atau jarak jauh. Ada 14 huruf nida dalam kaidah bahasa Arab di Nahwu. Ada a, ada aya, ada ya, dan seterusnya. Di sini ada teman-teman dari pesantren ya? Ada ya? Nah, kalau ngaji Alfiyah, itu nanti cari syarahnya yang Muhyiddin Ad-Darwishi. Itu disebutkan ke 14-14 itu. Ya. Ngaji dari situ, ya. Ketika masuk kepada bab nida, temukan di situ ada 14 nanti. Nanti untuk mendalami 14 ini, cari kitab Mughnil Labib an Kutubil A'arib, ya, karya Ibnu Hisham Al-Ansari. Dari 14 ini ada a, ada ya, ada ayat dan seterusnya. Yang disebutkan dalam Quran cuma 1, ya. Disebutkan di Quran hanya 1, ya. Karena ternyata ya ini berfungsi mewakili semua 13 huruf yang lain untuk memanggil dekat, menengah, jauh, termasuk memohonkan tolong dan minta ampunan. Ya. Pelan-pelan ya. Saya teruskan dulu sebentar, nanti baru kita ulangi untuk menguatkan. Ayyuha disebutkan 150 kali dalam Al-Quran. Ayyunya munada berfungsi untuk menguatkan ta'kid, haknya berfungsi tanbih untuk mengingatkan. Alladzina disebutkan 1080 kali dalam Al-Quran. Isim mausul bentuknya jama, menunjuk pada semua tanpa kecuali. Baik laki-laki, perempuan, besar, kecil, tua, muda, punya jabatan, tak punya jabatan, kaya ataupun cukup, semua dicakup sepanjang dia mengatakan saya punya iman. Sekarang kita terjemahkan dengan tafsir dan nahunya. Ya ayyuhalladzina amanu. Hei semua hambaku yang telah mengatakan dan mengaku beriman kepadaku. Baik itu engkau merasa dekat denganku, atau merasa menengah dariku, atau jauh dariku. Aku ingatkan, aku tekankan bahwa aku akan turunkan sebuah perintah yang saat perintah itu kalian kerjakan, yang jauh akan semakin dekat denganku, yang menengah lekat denganku, dan yang dekat pun akan semakin rekat denganku. Apa perintah itu? Kutiba alaikumus ya. Tuh. Ternyata saat puasa itu, Ramadan itu ingin kita tunaikan, dibuka dengan kalimat iman. Kemudian iman kita dibagi oleh Allah pada 3 golongan.
Tolong nanti kita simpulkan kira-kira kita masuk pada golongan yang mana tuh? Ya ayyuhalladzina amanu, hai semua pemilik iman. Yang iman kalian itu ada 3 golongan, 3 jenis. Pakai huruf ya. 1, imannya tipis sehingga merasa jauh dari Allah. Nanti cirinya kita bahas kemudian. Iman tipis, lemah. Ya. Kapan puasa? Sepekan lagi. Ya, kok cepet amat? Ya. Baru sahur sudah nunggu buka. 2, iman standar, menengah. Tengah-tengah. 3, iman yang kuat, yang tebal. Tebal, kuat. Jadi Allah klasifikasikan, golongkan semua umat Islam yang beriman ketika akan masuk Ramadan, itu ternyata pemilik imannya ada 3 bagian. Iman tipis, iman standar, iman tebal. Bagaimana cara mengukur iman itu supaya kita tahu, walaupun belum masuk Ramadan? Cara mengukurnya pakai Quran lagi, surah ke-8 Al-Anfal di ayat yang kedua. Dan menggunakan adatul hasri di situ. Quran surah 8 ayat 2. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Kalau Anda ingin lihat pemilik iman, kata Allah, yang paling standar itu cirinya hanya sebagai berikut. Kalau ada innama, hukumnya diikat oleh hukum di ayat itu. Contoh gini supaya paham. Zakat itu dikeluarkan pada berapa golongan? 8. Ya, 8. Boleh nggak dikeluarkan di luar yang 8 itu? Tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena ayatnya dibuka dengan innama. Quran surah 9 At-Taubah di ayat yang ke-60. Innama shadaqatu. Cara menerjemahkannya, zakat itu hanya boleh dikeluarkan pada 8 golongan berikut. Lil fuqara wal masakin dan seterusnya ayat. Nah, ayat tentang iman dibukanya dengan innama. Jadi standar Allah jelas. Yang punya iman tuh yang begini. Kalau tidak punya ini, artinya belum ada iman dalam dirinya. Karena nanti ada yang mengatakan dengan lisannya, Quran surah 49 Al-Hujurat ayat ke-14. Di lisannya mengatakan beriman, tapi kata Allah, itu imannya cuma disampaikan di lisan, belum sampai ke dalam hatinya. Qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Balik. Innamal mu'minuna, ciri orang beriman itu kalau punya iman standarnya berikut. 1, lihat. Idza dzukirallahu. Kalau disebutkan nama Allah, Allah. Awas. Idza dzukirallahu. Kalau disebutkan, diperdengarkan nama Allah, wajilat qulubuhum. Ada getaran dalam hatinya. Konfirmasi. Getaran hati beda-beda, Pak. Bapak di jalan Sedayu, ugal-ugalan motor, ketemu bapak polisi dari kejauhan kelihatan, ada getaran di hati itu. Nah, itu bukan getaran iman tuh. Awas ya. Ada orang ikut pengajian, kata Nabi motifnya macam-macam. Ada yang cari akhirat, ada cari dunia, ada cari jodoh. Begitu lihat-lihat akhwat itu kan ada getaran di hatinya. Itu bukan getaran iman. Lalu langsung kirim WA seakan-akan Masjid Modal ini menyatukan hasrat kita. Itu bukan iman itu. Ya? Itu di Al-Bukhari hadis yang pertama. Innamal a'malu bin niyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulihi fa hijratuhu ila Allahi wa rasulihi. Man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Jadi capaian sesuai dengan motifnya. Kesini ingin ngaji, dapat ilmunya. Kesini pengen foto-foto, dapat fotonya. Mana? Jadi orang beriman itu kata Allah, kalau disebutkan, diperdengarkan nama Allah, ada getaran di hatinya. Getarannya beda. Nah, untuk itu perlu diperdengarkan nama Allah kepada kita setiap hari. Supaya tahu ada iman tidak. Diperdengarkanlah di telinga kita 5 kali dalam sehari. Telinga bahasa Arabnya udhun. Apa namanya? Jamaknya, karena yang punya telinga banyak, jamaknya adhan. Adhan itu asalnya bukan panggilan, asalnya itu adzan, sesuatu yang bisa didengar oleh telinga. Maka diperdengarkan lewat adzan setiap pergantian waktu dalam sehari. Baru bangun subuh diperdengarkan nama Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Bukankah adzan dibuka dengan kalimat Allah? Ya. Siang-siang, ganti waktu siang, disebutkan lagi nama Allah. Siang hilang, datang sore, disebutkan lagi nama Allah. Sore hilang menjelang malam, maghrib disebutkan lagi. Sampai mau tidur malam disebutkan. Karena kata Nabi, komen Nabi, awas, akan ada masa di mana seseorang itu yusbihu mu'mina wa yumsi kafira. Akan terjadi percepatan luar biasa. Paginya bisa beriman, sorenya bisa hilang imannya. Jadi begitu mendengar Allahu Akbar, ada getaran. Pernah nggak kita merasakan begini? Allahu Akbar, ya Allah, sudah adzan. Pernah begitu? Itu getaran iman. La ilaha illallah. Baru adzan, belum qomat. Pernah begitu? Nah, itu setan. Ada setan khusus mengganggu sejak adzan, namanya khadzab. Sampai sholat. Dan kalau dia masuk masjid, izin Pak pribadi nih, yang diganggu DKM masjid. Nanti kalau saya kesini lagi, kapan-kapan kita ngaji fikih setan. Belum pernah kan? Nah, tahu 9 jenis setan? Hah? Ikan 9 ada tuh tadi tuh. Tapi setan 9 belum pernah dikaji kan? Awas, setan masjid, setan kantor, setan pasar. Itu ada 9 jenis yang berbahaya. Saya balik dulu dengan cepat ya. Allahu Akbar, azan. Diperdengarkan. Ya Allah, sudah azan. Saya tanya, kalau azan itu panggilan untuk apa? Dan sholat dibuka dengan kalimat Allah. Allahu Akbar. Abu Daud. Fayaqulu Allahu Akbar. Karena itulah sholat satu-satunya amalan yang dalam Al-Quran disebut dengan nama iman. Quran surah kedua ayat 143. Ayat 143. Saya mohon izin kalau ngaji, saya bukan nggak bawa kitab. Saya itu ngaji dari beberapa kitab, jadi saya sarikan. Ya, di beberapa kitab. Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Kalau ada orang ingin sholat tapi tidak tahu kiblat. Dia cari-cari, tengok-tengok, kemudian dia nengok ke atas, ternyata mendung, tak terlihat dari mana matahari terbit dan tenggelam. Lalu karena imannya kepada Allah, dia menghadap ke arah manapun dia hadapi, dengan berkeyakinan itu kiblat. Saya ingin menghadap, menyembah Allah, dengan menghadap ke kiblat itu. Karena imannya itulah sholatnya disebut oleh Allah dengan nama iman. Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Sholat orang yang dikerjakan dengan imannya itu yang aku nilai dengan pahala, dan dengan itulah dianggap sah sholatnya. Turunlah Al-Baqarah ayat 115 untuk menjemput kalimat tadi. Walillahil masyriq wal maghrib. Fa'aina ma tuwallu fathamma wajhullah. Perhatikan, rafa harakatnya bukan nasab. Bukan fathamma wajhallah, tapi fathamma wajhullah. Kalau tidak tahu kiblat, menghadap kemanapun di waktu sholat, yakinkan menghadap kepada Allah untuk menyembahnya, maka Allah yang menemuimu, bukan engkau yang menatapnya. Sholat disebut dengan apa? Iman. Dan sholat satu-satunya amalan yang membuka Al-Quran disandingkan dengan iman. Kalimat iman pertama di Al-Baqarah ayat 3 disandingkan dengan kalimat sholat di ayat yang sama. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas, iman plus sholat. Jadi maksudnya kalau ingin mengecek iman, cek respon adzan dalam seruan sholat. Kapan adzan dikumandangkan? Saat tiba waktu sholat. Tidak mungkin adzan asar, adzannya di waktu zuhur. Tidak mungkin adzan subuh, adzannya setelah isya. Adzan subuh itu menandakan waktu subuh tiba. Adzan asar menandakan waktu asar tiba. Allahu Akbar, subuh, adzan subuh. Betul? Maka turunlah Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 238. Paling kanan sebelah atas di mushaf, pojok. Hafizu 'alas salawati was salatil wusta. Gabungkan dengan kata iman. Kembalikan ke Quran surah keempat An-Nisa ayat 103. Perhatikan kalimatnya. فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ. Ya, perhatikan فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ, ujungnya. Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Standar orang beriman itu bisa kelihatan saat ia dipanggil dalam waktu sholat. Tahu waktu sholat. Subuh jam pinten mriki? 4.15. 4.14. Terjadi perbedaan pendapat ya. Ini menandakan dari daerah berbeda. Kita ambil tengah-tengah. 4.15 bisa. 4.15. Yuk kita cek iman ya. Ini kita belum masuk materi inti nih, baru pengantar akhir nih. Allahu Akbar, 4.15 adzan. Kita lantas dengar.
Lalu karena mendengar adzan, siap-siap. Saya ingin berangkat ke Masjid Mudhar Arifin untuk menunaikan sholat subuh. Pas waktu adzan, ini menunjukkan imannya standar. Imannya apa? Ini belum kuat. Imannya masih standar. Karena apa? Pas dipanggil, pas datang. Maaf ibu, bapak. Misalnya bapak yang di kantor kerja jam 7. Waktu kerja jam 7, datang jam 7. Standar tidak? Ya, standar ya? Tapi kalau waktu kerja jam 7, Anda datang jam 6, standar tidak? Tidak, di atas standar. Ada orang-orang yang dipanggil jam 4.15, jam 3 sudah bangun. Lalu dia warming up pemanasan sebelum subuh. Dia tunaikan tahajud. Dia istighfar sebelum subuh. Itu di atas standar. Karena di atas standar, orang ini disifati oleh Allah di Quran surah 51 Ad-Dhariyat, ayat 15 sampai dengan ayat 18. Ada orang-orang ahli surga yang masuk surganya lewat tamannya. Dia sedang beraktivitas di bumi sampai dia meninggal. Siapa orang itu? Di antara cirinya, orang ini sering bangun sebelum subuh, tidurnya sedikit, kanu qalila minal laili ma yahja'un, tidurnya sedikit, tahajudnya banyak istighfar menjelang subuh, wabil asharihum yastaghfirun. Kata Allah, ini orang sebetulnya penghuni surga, akan masuk lewat taman surga, cuma sedang beraktivitas di bumi sampai dia wafat. Iman kuat. Ada golongan yang agak banyak. Dipanggil jam 4.15, baru sadar 5.14. Ini dia. Inilah iman tipis. Jumatan ada yang datang sebelum khatib tiba. Di atas standar. Ada yang saat khatib menyampaikan Assalamualaikum dia baru datang. Standar. Ada yang nunggu khutbah kedua baru datang. Ada yang bermasalah khatib khutbah, dia ikut khutbah di belakang. Jadi di bulan Sya'ban ini iman kita itu dibagi oleh Allah. Nih, awas, calon-calon yang ikut training Ramadan ini, imannya ada 3 jenis, kata Allah itu. Ini bahasa Quran. Tapi hebatnya Ramadan, perhatikan, belum selesai. Saya tidak peduli, kata Allah. Awal Ramadan saya jadikan semuanya indah, sehingga iman yang paling lemah pun bisa menikmati Ramadan. Dengan menunaikan ibadah di bulan puasa, iman yang paling lemah pun akan dinaikkan statusnya oleh Allah, sehingga dia semakin kuat imannya. Yang jauh semakin dekat, yang menengah semakin melekat, yang tadinya tidak kenal Allah bisa-bisa menjadi pribadi paling soleh saat Ramadan. Cuman tidak cukup dengan amin, Bu. Kita ngaji dulu nih. Ya. Cuma 1 huruf, Bu. Ya, itu berkahnya awal Ramadan semua dapat. Jadi orang yang gak pernah ke masjid pun awal Ramadan itu bisa saf pertama. Kalau jenengan tidak percaya nanti lihat tuh malam tarawih pertama tuh. Penuh ini masjid tuh. Silakan cek. Bahkan yang jarang ke masjid saf pertama. Tapi maaf ya, jangan disimpulkan, saf pertama nggak pernah ke masjid nih. Nah, ini rahmat Allah. Makanya ulama mengatakan, rahmat itu didahulukan. Kenapa awalu rahmat? Padahal semuanya rahmat sampai akhir. Kenapa didahulukan? Karena pembuka Ramadan pakai ya, diberikan oleh Allah kenikmatan. Semua orang senang awal Ramadan. Cuma kadang-kadang kalau tidak dibiasakan dari Sya'ban, terjadilah peningkatan. Banyak kemajuan. Awalnya banyak, pertengahan safnya maju. Akhir Ramadan maju lagi. Bukan ibadahnya maju, safnya maju tuh. Makin naik, makin naik, makin naik. Jadi ini yang dimaksudkan. Tidak ditemukan di hari-hari malam-malam selain Ramadan. Cuma Ramadan. Yang hebatnya apa rahmat Allah di sini? Begitu datang semua hamba walaupun imannya lemah dan mungkin dosanya banyak. Maaf, ada yang tidak punya dosa di sini boleh angkat tangan? Ada yang sedikit dosanya? Boleh? Yang banyak dosanya boleh angkat tangan? Oh ya? Ada yang ingin ke surga? Surga Firdaus? Masya Allah. Harapan surga Firdaus dosa banyak gitu ya? Cuman memang karena Allah punya sifat Rahman dan Rahim, rahmatnya diturunkan khususnya di awal Ramadan, maka dijadikan semua yang mengaku muslim, semua yang merasa punya iman, itu semuanya semangat di awal Ramadan. Semua semangat. Dan berita baiknya, kalau dapat malam pertama Ramadan, amalannya benar, wafat di malam itu langsung husnul khatimah. Dosanya habis semua. Habis semua.
Nah, tapi tidak mungkin semua bisa melakukan itu kalau tidak punya persiapan. Itulah sebabnya ada amalan di bulan Sya'ban yang disiapkan supaya masuk Ramadan kita sudah siap melakukan amalan itu. Dan lagi-lagi amalannya ada 3 bagian. Saya cepat, 1, sholat. Lihat baik-baik. Ada 3 amalan, saya sebutkan satu-satu, silahkan maksimalkan di bulan Sya'ban ini. Nanti begitu masuk Ramadan, praktekkan dan rasakan perbedaannya saat Ramadan. 1, amalannya sholat. Kalau bisa, biasakan yang 40 rakaat. Berapa rakaat? 40. 1, 17 yang fardu. Subuh 2 rakaat, zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, kemudian maghrib 3 rakaat, isya 4 rakaat. 2, 4, 4, 3, 4. 17 rakaat. 2, agak cepat. Biasakan yang kedua adalah rawatib. Ditambah 12. Sudah? 12 ditambah 17 berapa? 29. Dari mana yang 12 ini? Kalau yang tadi yang 17 di Quran surah 17 rakaat, surah 17 di ayat ke-78, aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa Qur'an al-fajr, inna Qur'an al-fajr kana mashhuda. Yang 12 ditemukan di Sunan At-Tirmidzi, sanad rawinya langsung ke Ummu Habibah radhiyallahu taala anha. Perhatikan kalimatnya. Haddatsana qalat, beliau menyampaikan. Perhatikan kalimatnya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man shalla itsnatai asyrata rak'atan." Siapapun yang menjaga 12 rakaat sunnah fi yaumin wa lailatin, yang mengiringi salat fardunya siang sampai malam. Jadi kalau ingin latihan jangan tahajud dulu, latihannya yang dekat ke salat fardu dulu supaya mudah. Karena dekat dengan fardu, sebelum fardu dengan setelah fardu. Apa 12 ini? 1, arba'an qabla dhuhri, 4 rakaat sebelum zuhur. Teknisnya bisa 2 rakaat salam, 2 rakaat kemudian salam lagi. Bisa langsung 4, boleh. 4 rakaat. Yang kedua, raka'ataini ba'daha, 2 rakaat setelah zuhur. 4 tambah 2 berapa? 6. 3, raka'ataini ba'dal maghrib, 2 rakaat setelah maghrib. 6 tambah 2, 8. 4, raka'ataini ba'dal isya, 2 rakaat setelah isya, 10. Dan terakhir, raka'ataini qabla subhi, 2 rakaat sebelum subuh, 12. Siapa yang konsisten menjaga 12 rakaat ini sampai dia meninggal, maka perhatikan kata Nabi, bunyalahu bihinna baitun fil jannah. Allah akan perintahkan pada malaikat, bangunkan untuk si fulan-si fulanah itu satu istana di tepian surga, khusus karena amalannya. Ummu Habibah ketika mendengar hadis ini, beliau mengatakan apa? Kata beliau, sejak saya mendengar kalimat Nabi ini, tidak pernah saya tinggalkan 12 rakaat ini selama hidup saya. Sampai ketika hadis itu diriwayatkan. 12 tambah 17, 29. Satu lagi untuk menjadi 40 tambah 11. 11 ini formulasi sholat malam. Sholatul lail, qiyamul lail. Qiyamul lail ini ada 2 jenis. Ditunaikan langsung ba'da isya sebelum tidur, atau ditunaikan dengan tidur terlebih dahulu. Ada 2 jenis. Jumlah standarnya itu 11. Kalau ingin lebih dari itu, boleh. Dari mana dalilnya? Contoh kita temukan, ya. Nanti ini tidak ada hubungan sama ormas. Oh, jangan disimpulkan 11 rakaat Muhammadiyah iki. 23 oh iku NU. No. Zaman Nabi belum ada NU, belum ada Muhammadiyah. Nah, dua-duanya baik. Bahkan berasal dari pendiri yang tersambung kekeluargaannya. Ya, akur keduanya, baik nasabnya. Dan mudah-mudahan kita pun sampai sekarang dijaga oleh Allah kerukunan dan kebaikannya, ya. Saya sampai sekarang, saya ngaji kitab Hashim. Saya hafalkan 17 kitabnya. Ada Bul Alim wal Muta'alim itu saya ngajar kitab ini di Masjid Al-Azhar di Bekasi. Besoknya mau ngajar, malamnya ketemu Gus Dur. Gus Dur itu sahabat Pak D kami. Saya punya Pak D kakak ibu namanya Kiai Haji Hafidh Utsman. Beliau muridnya Kiai Haji Idam Khalid. Kiai Idam Khalid muridnya Kiai Haji Wahid Hashim. Jadi Pak D kami itu sahabatnya Gus Dur. Pernah di PBNU, begitu Gus Dur sakit, beliau yang gantikan jadi ketua PBNU. Pernah di Suriah. Pak D kami ada yang di Muhammadiyah. Di Dewan Dakwah ada, muridnya langsung dari Buya Muhammad Nasir. Paman kami di Muhammadiyah. Di Sekum MUI sekarang. Jadi ketua MUI-nya Jawa Barat, Pak D kami, Sekumnya itu paman kami. Yang di NU dengan yang di Muhammadiyah. Dua-duanya akur, tidak ada masalah. Ya, Alhamdulillah. Jadi kalau atasnya akur, masyarakat yang tidak akur, ada yang salah itu. Ya, lihat baik-baik. Saya nggak malam ketemu Gus Dur, saya bilang, Gus,
di mimpi. Saya mau ngajar kitab ini, beliau senyum. Nah, saya anggap ya sudah itu ijazah. Besoknya saya ngajar, sampai sekarang saya masih ngajar. Ada Bul Alim wal Muta'alim, Risalah Ahlussunnah wal Jamaah, keempatnya Anurul Mubin fi Mahabbati Sayyidil Mursalin, itu saya baca kitabnya semua. Orang kemarin sibuk pemilu. Saya doa untuk Mbah Hashim karena tanggal 14 Februari itu hari lahirnya Mbah Hashim. Saya kalau ke Mekah itu selalu nyempatkan ziarah ke Mbah Maimun. Ya, datang saya ziarah ke Mbah Maimun, ke Sayyidah Khadijah, ke Syekh Nawawi, keturunan keluarga kami. Kakek buyut kami itu satu generasi. Buya Asnawi itu belajar ke Kiai Nawawi Banten dengan dua sahabatnya. Satu Kiai Ahmad Dahlan Muhammadiyah, yang kedua Kiai Hasyim Asy'ari dari NU. Jadi kakek buyut kami nyambung ke semuanya. Ya, alhamdulillah. Balik ya, balik lagi. Jumlah standarnya itu asalnya begini, saya urai dengan hadisnya. Ini pakai sanad nih. Saya boleh hapus dulu ya. Kita masih ada waktu? Oh, Masya Allah. Sampai jam pinten nih? Oh, Masya Allah. Ya monggo jenengan sampai asar ya, saya jam 3 kundur ya. Harus ke Surabaya. Masya Allah. Ini pertama saya datang, alhamdulillah berkah insya Allah ya. Ya. Datang sendiri, nerangkan sendiri, nulis sendiri, hapus sendiri ya. Masya Allah. Zaman ikut tuh cuma nyimak, siap masuk surga, enak tenan ya. Ono snack nopo boten? Ada snacknya ya? Alhamdulillah. Saya tuh bisa bahasa Jawa sedikit-sedikit lah. Karena pun yang Lasem Rembang. Istri saya dari Lasem, dari Rembang. Ibu beliau itu, satu ibu susuan, Nyai Fatimah, dengan keluarganya Gus Koyum, Gus Baha, dan turun. Jadi Gus Koyum tuh manggil kami adik. Ya. Hadis riwayat Muslim. Nomor hadis 749. Rawinya Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, anaknya Umar bin Khattab. Oke, lihat sebentar. Lihat rumusnya ya, supaya tidak salah nih. Qolatul laili masna masna. Ini sebelum Ramadan. Salat malam itu kata Nabi kalau mau dikerjakan, jumlah bilangannya mulai dengan 2 rakaat, 2 rakaat. Mulai dengan 2, terus 2, terus dah. Salatul laili masna masna wa idza khasyiya ahadakumul fajra falyutir raka'atan wahidah. Kalau Anda baru mulai salat malam, silahkan mulai yang ringan dulu dengan 2. Sampai kapan berapa banyak ya Nabi? Terserah sampai nyamannya. Tapi kalau sedang salat tiba-tiba dekat fajar, tiba-tiba dekat subuh, segera tutup dengan 1 rakaat. Ini rumusnya. Salatul laili, salat malam. Kapan waktunya malam itu? Malam itu ba'da isya. Kalau isya setengah 8 selesai, jam 8 sudah lail. Lail itu malam. Lail, layali, lela, lili, lala itu malam. Kalau di sini ada ibu leli, ibu malam-malam. Kalau malamnya istimewa, tambahkan ta setelah lail, menjadi lailah. Artinya apa? Di malam itu ada yang beda dengan malam yang lainnya. Ada malam di Ramadan, malam itu pahalanya lebih dari 1000 bulan. Karena itu tidak pakai lail, pakai ta di ujungnya. Inna anzalnahu fi lailatil qadar. Nah yang ini lail artinya apa? Silahkan senyamannya. Mau ba'da isya, monggo, boleh. Mulai 2 rakaat. Nabi tidak maksa, jangan dipaksa-paksa dulu. Kalau perlu jangan panjang-panjang dulu. Karena belum terbiasa, kita mulai bulan Sya'ban, supaya Ramadannya nyaman. Yang belum pernah bangun malam, ini rumus cepatnya. Bagi kalangan pemula, jangan paksakan banyak-banyak, 2 dulu. Dan gak usah panjang-panjang. Tunaikan dengan ikhlas. Baca surat Al-Ikhlas. Ada nasabnya juga. Ada sahabat Nabi yang kalau ngimamin mainnya Al-Ikhlas terus tuh. Al-Ikhlas, Al-Ikhlas, kulhu lagi, kulhu lagi. Makmum bosan belakang ngadu ke Nabi, ya Rasulullah, ini imam bermasalah. Nabi panggil klarifikasi. Kenapa? Ini mainnya kulhu terus katanya. Nabi tanya, kenapa kamu main kulhu terus? Ini bahasa kita aja ya. Kata imam ini, ya Rasulullah, karena aku mencintai Allah, di surat Al-Ikhlas itu ditemukan semua sifat Allah. Maka turunlah berita dari Allah lewat hadis qudsi, karena si fulan mencintaiku, tolong kabarkan kepadanya, aku pun mencintainya. Sejak itu sampai meninggal, kulhu terus itu. Maksud saya, kalau nanti taraweh rakaat keduanya kulhu, pertamanya al-a'la, keduanya kulhu, pertamanya al-ghasyiyah, keduanya kulhu, nasabnya ke riwayat tadi.
Tuh. Jadi jangan dilihat-lihat, tuh NU nih. Bukan. Bukan, nggak ada hubungannya. Itu nasabnya ada. Jelas? Nah, tuh. Ya. 2 rakaat. Kalau kira-kira nggak biasa malamnya bangun, ba'da isya. Kalau pengen bangun malam, dan khawatir kesiangan bangunnya, tiba-tiba subuh datang. Jangan terlampau awal. Subuh 4.15, ya boleh aja. Bangun misalnya 3.45. Bangun 3.45. Tapi pasang alarmnya dari jam 3. Alarm pertama jam 3, alarm kedua jam 3.15, alarm ketiga jam 3.30. Alarm pertama untuk mematikan alarm kedua. Nah, alarm kedua persiapan alarm ketiga. Ya kan? Oh, ini hadis. Hadis. Kalau pakai hadis. Di mana ditemukannya? Sunan Abu Daud. Nomor berapa? 1367. Siapa yang meriwayatkan? Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Di mana kejadiannya? Di pintu gate Nabi yang sekarang kalau masuk, nih saya gambarkan tanggunglah, ya. Ini Zamzam, di sini Menara Zamzam, ini Hotel Sofwa, yang ke sini ke arah Aziziyah, yang sini ada Jabal Qubais, di atasnya Istana Raja. Dari sini ada jalan terus, ini ada pos satpam, di sini security, CCTV-nya warna putih 1 di sini. Dari sini ke sini ada 35 kipas angin, sudah saya hitung. Saya baru dari Mekah kemarin, ya. Kalau 36 berarti nambah 1. Di sini pintu 26 Gate Ismail, di sinilah bab Nabi. Ini. Kejadiannya di sini. Termasuk Nabi sholat 2 rakaat sebelum peristiwa Isra Mi'raj, naik Burak, kemudian di depan Hajar Aswad. Hadisnya riwayat Muslim. Ibnu Abbas rumahnya di mana? Di belakang Babus Salam. Jadi kalau lewat sini bab Nabi, bab Ali, di sini Babus Salam. Ada 3 jalur, ini eskalator 1, tengah-tengahnya tangga, eskalator yang kedua. Lurus ke sini rumahnya Nabi, dilahirkan maulid Nabi di sini. Ke sini masuk ada pintu, di belakang pintu inilah rumahnya Ibnu Abbas. Main ke rumahnya Sayyidah Maimunah ke sini karena cintanya dengan Nabi, ingin tahu cara bangun tidurnya Nabi dan cara salatnya Nabi. Maka diriwayatkanlah ini oleh Imam Abu Daud dalam kitab sunannya, nomor hadis 1367, paling kanan di pertengahan di kitabnya. Apa kata Ibnu Abbas? Kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza istayqadha min naumihi fajalasa wa masaha bi yadihi min athari naumihi faqara khawatim surah Ali Imran fadhaba ila shadin mu'allaqa fatawadda, sampai kemudian salat dengan 11 rakaat. Adalah kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau bangun tidur beliau duduk dulu. Duduk. Apa fungsinya duduk? Untuk menghilangkan kantuknya dulu. Tenang dulu. Jadi tidak langsung baca doa, bukan bangun tidur langsung alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi nusyur, tidur lagi. Hilang dulu kantuknya, hilang ngantuk. Nah, fungsinya itu sekarang diganti dengan alarm. Setelah duduk, nih fungsi alarm. Nabi menghilangkan bekas ngantuknya dengan kedua tangannya yang bersih. Kenapa ada kalimat bersih? Karena ada hadis lain. Jika Anda bangun dari tidur, cucilah tangan terlebih dahulu karena Anda tidak tahu kemana tangan itu berkelana saat tidur. Ya? Maka dengan yang bersih, bersihkan dulu. Maka sadar, kesadaran itu sekarang era modern diganti alarm pertama bangun. Untuk mematikan alarm kedua. Alarm kedua bangun, muncul alarm ketiga. Alarm ketiga kan agak sadar kan? Baru ngantuknya hilang, duduk baru baca doa. Bangun, wudhu dulu. Dari wudhu 15 menit siap-siap. 15 menit persiapan sholat, 2 rakaat tutup dengan surat Al-Ikhlas 1 rakaat witirnya. Bagi pemula. Setelah enak tambah ad-duha, berikutnya al-insyirah 4 rakaat witir 1. Setelah enak, silahkan kata Nabi senyaman-nyamannya dari ba'da isya sampai menjelang fajar. Karena itu sahabat ada yang 39 dengan witir, ada yang lebih daripada itu, ada yang 36, ada yang nyaman betul. Kalau terlampau banyak tidak ada pilihan, orang bingung. Standarnya berapa? Standarnya. Maka diriwayatkan dari 2 segi saja. 2 pihak, dua-duanya keluarga Nabi. 1 keluarga paling dekat, yang kedua keponakan Nabi. Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Di Al-Bukhari ditemukan nomor hadis 2010, paling kanan di pertengahan di kitabnya. Perhatikan. La tas'al an husnihinna wa tulihinna. Sebelum masuk ke situ, datanglah ja'a ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datang beberapa sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidah Aisyah. Fasalu, maka mereka bertanya kepada Sayyidah Aisyah, kaifa kanat salatun Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kami pengen salat malam. Ingin salat malam. Bagaimana sifat salat malamnya Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kata Sayyidah Aisyah, la tas'al an husnihinna wa tulihinna. Setiap kalian jangan bertanya tentang bagusnya salat Nabi dan panjang bacaannya. Susah diikuti. Tapi beliau yusalli arba'an, thumma yusalli arba'an, thumma yusalli thalatha.
Kalau beliau salat malam, mau diterjemahkan dengan qiyamul lail, mau diterjemahkan dengan witir, jumlahnya 11. Formulasinya 4, 4, 3. 4 plus 4 plus berapa? Jadi kalau nanti ada yang sholat 11, kemudian dia mulai 4, mulai 4, mulai 3, ini tidak ada kaitan dengan ormas. Berapa? 11. Muhammadiyah tuh. Berapa jumlah rakaatnya? 4, 4, 3. Persis tuh. Ini tidak ada hubungan. Sanadnya ke sini. Jelas ya? Bentar, nanti saya lengkapi. Yang pakai rumus 2, 2, 2, 2, ujungnya 1. Ya, mau syafa' dengan witir, syafa' menggenapkan bilangan tarawih, witirnya 1 di ujung. Karena witir itu kan, itu sifatnya bukan genap. Tapi apa? Ganjil. Ganjil. Jadi kalau mau 3, kalau kami ya, kalau saya tidak terbiasa menyalahkan, tapi kita menggunakan sanad ilmu. Ya. Kalau kita menggunakan rumus dipakai hadis, gunakan ganjilnya. Kalau 3, 3 sekalian. Kalau 1, 1. Makanya ketika ada yang membagi 2 itu, yang 2-nya kan syafa. Syafa itu sebetulnya melengkapi genap, bilangan genap. Witirnya 1. Sanadnya dari mana? Nanti kita bahas. Kalau mau menggunakan 11 pakai 2, riwayatnya dari siapa? Ibnu Abbas. Ini Ibnu Umar, ini Ibnu Abbas. Di mana ditemukannya? Di Abu Daud. Nomor berapa? 1367. Yang tadi saya bacakan. Thumma dhahaba ila syanil mu'allaqa. Nabi pergi ke tempat tertutup, fatawadda, kemudian berwudu. Kalau malamnya itu junub, maaf, mandi junub dulu. Kalau tidak langsung wudu, siap-siap salat. Thumma yusalli rak'ataini khafifataini. Kemudian beliau memulai pemanasan dulu 2 rakaat khafifatain, ringan. Khafifatain itu salat 2 rakaat, tidak pakai iftitah, tidak pakai surat selain Fatihah. Jadi takbir langsung Fatihah. Allahu Akbar, langsung ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillah sampai selesai. Ruku, i'tidal, sujud, 2 rakaat seperti itu sampai selesai. Baru kemudian masuk 11 rakaat. Kemudian beliau salat, thumma yusalli rak'ataini, yusalli rak'ataini, yusalli rak'ataini, yusalli rak'ataini, yusalli rak'ataini, thumma yutiru rak'atan wahidah. 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, ujungnya 1. 11 rakaat, bisa 4, 4, 3, bisa 2, plus 2, plus 2, plus 2, plus 2, ujungnya 1. 11. Belum selesai. Jangan sampai sini dulu. Awas, hati-hati. Bacanya sampai tuntas. Kalau ngaji kitab sampai tengah-tengah, nanti yang ujung bidah. Pas ya? Kitabnya selesaiin. Sahabat tadi ikut di belakang Nabi yang tanya Sayyidah Aisyah. Sholat tadi belakang Nabi. Masya Allah enak di belakang Nabi. Komen semua enak bilang. Nabi itu kalau baca langsung terasa ke dalam hati. Baca ayat surga seakan-akan kita pengen cepat. Baca ayat neraka beliau berlindung pada Allah supaya umatnya jangan sampai ada yang ke neraka. Baca tentang ayat azab beliau menangis mengulang-ulang memohon supaya umatnya tidak ada yang diazab, minta sama Allah. Terus. Tanpa terasa ternyata rakaat pertamanya 100 ayat Al-Baqarah. Abdullah bin Mas'ud mengira akan ruku, ternyata Nabi lanjut sampai selesai Al-Baqarah 286 ayat. Dikira akan ruku nyambung Ali Imran 200 ayat. Dikira akan ruku nyambung An-Nisa 176 ayat. Setelah itu barulah beliau ruku. Rakaat pertama Nabi, 1 rakaatnya itu 5 juz 4 halaman. Besoknya orang-orang ini tidak ada yang ikut lagi. Abdullah bin Mas'ud, Ubay bin Ka'ab, Abdurrahman bin Auf, tidak ada yang ikut lagi. Semua pisah masing-masing. Karena memang dhammah, uswahnya pakai dhammah, susah diikutinya. Susah diikutinya. Azizun alaihi ma'anittum, harisun alaikum bil mu'minina ra'ufur rahim. Susah diikuti. Akhirnya apa yang terjadi? Ini Nabi itu 11 rakaat, 1 rakaatnya itu 5 juz 4 halaman. Tuh. 5 juz 4 halaman. Sahabat-sahabat masih ngikut tuh. Tapi kan kalau hadis-hadis kita baca mendekati kiamat, makin terlihat kurang semangatnya. Yang tinggi makin jadi rendah, amalan makin mulai berkurang, maksiat makin banyak. Dulu 5 juz, turun 5 halaman, turun 5 ayat. Dilihat di zaman Umar, kemampuan orang sholat di belakang imam sudah berkurang karena Islam sudah menyebar. Tidak semua di Arab. Ada yang sudah ke Afrika, ada yang sudah ke Persia. Kemampuannya nggak sama dengan sahabat awal Nabi. Maka Umar melihat hadis yang pertama. Lihat ini. 2, 2, 2, nggak ada batas. Umar jenius. Ada orang Mesir, namanya Toha Hussein. Dia ngarang kitab khusus untuk menggambarkan kejeniusan Umar. Namanya Abqariyatul Umar. Umar jenius. Gimana caranya tetap menjaga bacaannya Nabi dari 11 rakaat ini,
Tapi berdirinya tidak selama berdiri ketika sholat di belakang Nabi. Bacaannya sama jumlahnya, tapi berdirinya bisa lebih ringan, sehingga nggak terlampau pegal. Maka oleh Umar, setiap 2 rakaat ini dipecah lagi dibagi 2 bagian. Setiap satu dibagi 2. Jadi kalau 1 rakaat 5 juz, dibagi 2 sehingga bisa 2 juz, 2 juz. 2 juz setengah, 2 juz setengah. Yang satu jadi 2 rakaat, maka yang 2 jadi 4. Bagi 2. Bagi 2, bagi 2. 11 rakaat. Kalau 11 ini dikalikan 2 berapa? Karena kan dibagi 2 kan? Dipecah jadi 2. 11 kali 2 berapa? 22. Ditutup dengan witir 1. Jadi berapa? Inilah asalnya 23 rakaat. Jadi 23 itu substansinya sebetulnya isinya sama saja dengan 11. Karena yang dibaca sama-sama ayat Quran, durasinya sama. Jadi yang baca 11 rakaat, monggo. Yang 23, monggo. Yang salah, yang tidak Tapi baik 11 ataupun 23, perbanyak bacaan Qurannya. Ya, kan yang jadi menarik begini, yang baca 11 hampir 1 jam, masa yang 23 7 menit? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Atau kebalik, sudah 11, pendek lagi. Ya. Saya pernah punya pengalaman di Garut, pesantren saya di Darul Arqam Muhammadiyah Garut. Baru jadi santri baru yang ngimamin santri tingkat paling tinggi, kelas 6. Beliau itu Masya Allah, bacaan Qurannya bagus, ngimamin Al-Fatihah, madnya itu sampai 6 harokat semua, ada disukun 6 harokat semua, 6 harokat panjang terasanya. Saya bilang celaka saya ini. Ya. Begitu waladhdallin amin, itu malam pertama Ramadan, pertama masuk pesantren, ayat pertama yang dibacakan setelah waladhdallin, Yasin. Saya bilang di hati, mati saya ini. Tapi berita baiknya, Yasin, Allahu Akbar. Nah itu santri pemula. Jadi kalau mau 11, monggo. 23, monggo. Sing penting apa? Nah, tarawih. Pertanyaannya, apa itu tarawih? Itu poinnya. Apa itu tarawih? Oh, ini jam pinten ya? Tolong diingatkan ya. Oh, baik. Masih lama ya? Alhamdulillah. Masih ada waktu ya? Sebentar. Kalau Sya'ban itu qiyamul lail. Salat malam habis tidur itu tahajud. Tapi kalau Ramadan diganti namanya oleh para ulama, dipilih sesuai riwayat yang disebutkan tarawih. Apa itu tarawih? Ini yang mau saya katakan. Tarawih itu jamak dari kata tarwihah. Jamak dari apa? Tarwihah. Tarwihatun. Tarwihatan itu tasrif. Kalau kita ngaji ilmu sharaf, dari rawaha yurawwihu tarwihah. Makanya nanti saya izin Pak ya, tolong nanti kajian-kajian diperbanyak ya. Ngaji kita insyaallah dibangun di sini pusat pendidikan pesantren. Nanti dasar-dasar ini dikaji. Karena sekarang ngajinya advance tapi dasarnya kurang. Jadi kalau belajar syarat, taba ya tubu youtuban. Pas baka you Facebooku bukan. Ya, kalau tambah jadi Instagrama, ya Instagrimu, Instagraman. Ya. Rawaha yurawihu tarwihan. Kita perdalam fikih lughahnya. Rawaha ini kan tad'if. Rawaha ada 2 huruf dari ra, kemudian wawu. Wawu pertama mati, wawu kedua berharakat, kemudian fathah dan ha. Asal katanya dari kata roh. Apa itu roh? Roh itu jiwa. Inti kehidupan. Inti ketenangan. Inti kedamaian. Jadi roh, inti kehidupan, inti ketenangan, inti kedamaian. Jadi yang tenang itu sebetulnya di hati. Bukan di pikiran. Karena asalnya pikiran itu tidak punya sifat tenang. Pikiran itu terus bekerja. Merumuskan bagaimana cara supaya bisa dieksekusi oleh fisik, bisa dikerjakan. Yang bikin tenang itu ini kolbu. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Bukan tatmainnul ukul, tatmainnul qulub. Hatinya yang tenang. Di dalam kolbu itu ada roh. Cara untuk menenangkan hati, maka menggunakan tad'if supaya 2 kali lipat. Rawaha yurawwihu. Sifatnya disebut tarwihah. Jamaknya tarawih. Kenapa disebut tarawih? Karena manfaat sholat ini kalau dikerjakan membuat hati kita tenang. Jadi cirinya berhasil tarawih, saat pulang dari tarawih, keadaan hati kita lebih tenang. Kenapa tenang? Karena dalam sholatnya ditunaikan dengan tenang dan damai. Setelah sholat ada doa yang menenangkan jiwa kita.
Karena itu saat tarawih, kalaupun mau cepat-cepat, jangan kehilangan hukum tajwid. Kan ada 3 hukum bacaan kan? 1, kalau mau cepat menggunakan hadar. Kemudian nanti ada tawasud yang tengah-tengah. Yang terakhir yang tiwal kan? Yang paling panjang. Kalau mad adid lisukun, gunakan yang hadar 2. Gunakan kemudian yang tengah-tengah 4. Gunakan yang paling panjang 6 harakat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Itu hadar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Itu pertengahan 4. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Itu 6 harakat. Kalau mau cepat, jangan kehilangan tajwidnya. Karena setiap irama bacaan Quran itu bukan irama biasa. Itu nggak ada kaitan sama musik. Setiap irama Quran kalau dibaca dengan tajwid, itu ada mukjizat yang memberikan ketenangan pada hati. Makanya Bapak Ibu kalau di belakang imam-imam, contoh di Masjidil Haram, atau di sini saat Ramadan imamnya bagus, dengar bacaannya ke hati beda kan? Lain kan? Itulah mukjizat bacaan Al-Quran. Makanya Quran tidak boleh dibaca dengan langgam-langgam selain yang khusus untuk Quran, di tajwid. Contohnya ini untuk pengetahuan. Di zaman jahiliyah sampai ke zaman Nabi itu ada qasidah. Qasidah itu syair yang dibikin 7 bait. Rumusnya ada 16. Di antara rumus itu ada 4 nanti. Ya, ada apa di antara 4 ini? 1 fasahah, 2 uslub, 3 khayal, 3 musik. Ada musiknya. Contoh, dari 16 rumus yang pertama ada tawil. Tawilun lahu dunal bukhuri fadailu fa'ulun mafa'ilun fa'ulun mafa'ilu. Ifa nabki min dhikra habibin wa manzili bisaqtili wa bayna dakhuli fahawmali. Rajas. Mustaf'ilun 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 mustaf'ilun. Sautu safiril bulbuli hayyaja qalbi thamili. Al-ma'u wa zahru ma'a ma zahri lahdhul muqali. فأنت يا السيد لي وسيدي ومولدي فكم تيمني غزيل أقيقلي فطفته من وجنة في هذا الرجل فقال لا 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 فقد غدت مهرولي والولد ولي ويل لي فقلت لا تولولي فبين اللؤلؤ لي هنا كذا قد أقولي تطبي. Coba ulangi. Diambil jadi nazam ke pesantren, jadi alfiah. Kalamuna lafdun mufidun kastaqim wasbun wa fi'lun thumma harfunil kalim wahiduhu kalimatun wal qawlu am wa kalimatun biha kalamun qad yu'am, dan seterusnya. Itu pakai rumus rajaz. Madid. Mufa'alatun fa'ilatun tala'al badru alayna min thaniyatil wada. Itu rumusnya madid. Tapi walaupun ada langgamnya, tidak pernah itu di era Nabi sampai kapanpun dibaca untuk bacaan Quran. Wadduha wallayli idza saja. Ada yang macam begitu? Tidak ada. Kenapa? Karena memang kalau sudah ngaji tajwid, itu akan keluar irama sendiri. Ciri khas Bapak Ibu semua. Itulah mukjizatnya Quran. Tanpa harus ikut imam di Masjidil Haram pun kita akan punya irama sendiri. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sudes nih. Misal. Tidak harus ikut itu pun tidak apa-apa. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sadadi. Akan punya irama sendiri. Makanya orang tua kita dengan lampu yang sangat terbatas, lampu semprong, yang sedikit, di remang-remang malam, tapi ketika ngaji tahu kita, oh itu Pak Priyono, itu Ibu Tugiyong, itu Mas Ahmad. Tahu kita, karena setiap lafaz Quran itu ada mukjizat, irama frekuensi ke dalam jiwa kita. Karena itu tidak usah aneh-aneh. Jangan sampai ada imam di sini pakai irama Manuk Dadali. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bubar. Jadi tidak perlu kreatif pakai langgam Jawa, langgam Sunda, enggak usah. Tajwid. At-tajwidu lughatan al-ityanu bil jayyidi wa istilahan ilmun yu'rafu bi haqqu mustaqu min as-sifati wal mududi wa ghairi dzalika katarqiqi wa tafhimi wa nahwihima. Ma ghayatu ilmi at-tajwid ghayatuhu bulughun nihayati fi itqani lafdhil qur'ani alamatul luqiyya min al-hadrati nabawiyyati as-sahiyyati wa qila ghayatuhu sawnul lisani anil khata'i fi kitabillahi ta'ala. Itu di kitab Hidayatul Mustafid fi ilmi tajwid. Intinya apa? Ngaji tajwid dengan benar, bacaan enak, irama nyaman, hati tenang. Itu kuncinya. Kapan itu bisa dilakukan? Ketika dibaca tenang, dampak ke jiwa. Makanya sholatnya disebut dengan tarawih, jangan buru-buru.
Ojo kesu. Kenapa buru-buru? Tenang aja. Kalau waktunya meninggal kan meninggal juga. Ingin meninggal dalam keadaan sholat? Ingin meninggal dalam keadaan sujud? Nanti asar ya, kan belum sholat. Alhamdulillah saya udah jamaah tadi. Nah itu tenang. Nah nanti setelah itu, setelahnya kita menunaikan tarawih itu, kata Nabi rumusnya duduk dulu sebentar, jangan buru-buru. Duduk dulu. Untuk yang sudah tahu, lakukan. Yang belum tahu, kadang diingatkan. Makanya suka ada Bilal mengingatkan. Itu untuk yang belum tahu. Apa yang diingatkan? Doa dulu, jangan langsung naik. Kita baru 2 rakaat, belum selesai, jangan buru-buru. Tapi karena disampaikan pakai bahasa Arab, dikiranya langsung naik. Ya kan? Salatan sunatan tarawih rakaatain rahimakumullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maksudnya sebetulnya begini, Bapak Ibu, kita baru 2 rakaat. Tenang dulu, salawat dulu, ikuti doa Nabi, baru naik lagi. Maksudnya begitu. Cuman kadang kan jarang kita kaji isinya. Ya, ngaji berjanji kitabnya bagus. Saya hafal isinya, dari kecil saya baca. Tapi saya tanya, maknanya dipelajari enggak? Karena dalam sekali maknanya. Nah ini 2 rakaat dulu, tenang dulu. Apa yang dilakukan? Perhatikan balik ke hadis. Sahih hadisnya, Nabi mengajarkan langsung ini kepada Sayyidah Aisyah. Kalau bahasa kitanya begini, Aisyah mau nggak aku ajarkan? Satu kalimat yang kalau engkau bacakan, tuntas bacanya dengan benar, maka diampuni semua dosa-dosa yang pernah dikerjakan. Ma taqaddama min dzambi. Semua yang pernah dikerjakan. Yuk, ini ijazah pertama yang saya sampaikan di sini dari hadis. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Riwayat yang kedua, Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Silahkan pilih di antara 2 riwayat ini mana yang mau dibaca. Setiap selesai 2 rakaat. Tapi baca dengan ikhlas, dengan tulus. Siapa yang bacaannya bersamaan dengan ridhonya malaikat saat mengucapkan amin, seketika dosanya semua gugur. Kalau dia menemui malam pertama Ramadan tarawih, 2 rakaat baca itu kemudian langsung meninggal, itu husnul khatimah. Dan tidak ada malam-malam lain selain Ramadan. Karena itu mesti ikut tarawihnya, mesti mau malamnya. Itulah sebabnya di Quran malamnya itu menyempurnakan. Tsumma atimmus siyama ilal lail. Jangan cukupkan puasa menahan lapar dan haus sampai maghrib saja. Sempurnakan ibadahnya sampai malam. Tarawih jangan tinggal. Jangan kalah dengan mudik karena Bapak Ibu sudah di Gresik. Akhirat itu yang disiapkan. Itu yang dibacakan, itu ijazah pertama. Karena itu orang kalau ingat dosa, hatinya luluh. Begitu dia memohon ampunan, semakin luluh, tenanglah hatinya. Maka pulang tarawih sudah tenang. Kalaupun dia tidur nunggu untuk sahur, sudah nyaman. Kalaupun dia tidur untuk selamanya, sudah tenang. Maka dipanggillah jiwa yang tenang itu dengan panggilan yang tenang. Quran surah 89 ayat 27-30. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Kenapa nafas bukan ruh? Kalau ruh ketika ditanamkan masuk. Setelah dia beramal, bercampur tuh jadi nafas. Dari nafaslah keluar kemudian sifat nafas. Quran surah 81 ayat 18. Was-subhi idza tanaffas. Jadi yang datang ruh, yang pulang nafas. Karena saat datang tidak bawa amal, saat pulang bawa amal. Saat datang cuma ruh, masuk. Menyatu dengan fisik, jadi nafas, bisa bernafas kita. Ini bukan ilmu takatik. Disebutkan 115 kali dalam Al-Quran. Di situ ada takwa dan fujur. Dari mana? Quran surah 91 ayat 7-10. Wa nafsi wa ma sawaha fa'alhamaha fujuraha wa. Nah, takwa terkait nafsu disebutkan 115 kali. Yang membisikkan takwa malaikat. Malaikat disebutkan 88 kali. Fujur nama lainnya nafsu. Nafas ketemu su. Quran surah 12 ayat 53. Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bisu. Nafas ketemu su. Jadi nafsu. Nafsu disebutkan 115 kali. Yang provokasi setan disebutkan 88 kali dalam Quran. Sama semua. Kita tundukkan nafsu di bulan Ramadan. Kendalikan nafsu. Datangkan sifat malaikat di situ. Makanya kita berdoa, ditenangkan nafsu. Begitu sudah tenang, jadi nafas yang tenang, mutmainnah. Dari sifat tumakninah. Kapan tumakninah? Dalam sholat.
Makanya kata Nabi, hadis riwayat Al-Bukhari nomor hadis 757. Yang meriwayatkan siapa? Imam Al-Bukhari. Yang mengalami siapa? Khalid bin Rafi Az-Zuraiki. Tempatnya di mana? Di Masjid Nabawi. Beliau salat, salatnya diajari Nabi. Idza qumta ila shalah, kalau pengen salatnya sempurna kata Nabi, asbigil wudu, sempurnakan wudu. Tsumastaqbilil kiblah, ngadap ke kiblat. Kemudian mulai dengan takbir bacakan. Kalau engkau ruku jangan bangun hatta tatma'inna raki'a, sampai tumakninah rukunya. Tumakninah itu tenang yang dihasilkan dari ibadah. Semakin banyak ibadah maka jiwa disifati dengan ketenangan. Sifat tumakninah namanya mutmainnah. Makanya saat pulang disebutlah sifat mutmainnahnya. Ya ayyatuhan nafsul mutmain. Pulanglah engkau dengan tenang karena engkau rajin ibadah. Aku tampakkan surgamu. Jadi Bapak Ibu, surga yang kita harapkan nanti ditampakkan saat sakaratul maut. Tampak. Dari mana dalilnya? Irji'i ila rabbiki radiyatan fadkhuli fi wadkhuli. Nah, jannah itu ditampakkan. Makanya saat ditampakkan tuh Allahu Akbar, tenang, meninggal. Sekarang sudah ditampakkan di YouTube ada syekh sedang mengaji, ngajar, tiba-tiba meninggal. Ada yang sedang ngaji, tampak surganya meninggal. Di Pasar Bo ada desa namanya Jalan Telaga. Ada seorang sepuh, saya bertemu orangnya. Soleh, insya Allah. Sudah meninggal. Karena itu saya cerita. Itu hobinya merawat musola. Hobinya merawat musola. Ini kisah nyata. Lalu beliau rajin puasa. Satu kali datanglah orang Qatar ke situ. Lalu mengatakan singkatnya begini, saya ingin merenovasi musola ini, tapi bapak yang rawat. Coba di mana logikanya ada orang Qatar itu kan di luar negeri Pak, dekat Saudi. Datang ke Pasar Rebo, ketemu orang itu mengatakan saya pengen renov masjidnya tapi bapak yang rawat. Singkatnya dirawat oleh beliau ini. Ibadahnya di situ, yang buka masjid, yang lap masjid, yang adzan, yang qomat, yang sholat mimpin beliau. Hari Kamis, saya masih ingat waktunya, pada asar. Sudah istirahat, menunggu buka, sedang tiduran di masjid. Karena sifat ibadahnya sudah luar biasa, sudah tumakninah, jiwanya mutmainnah, itu dipanggil oleh Allahnya ringan, sekali ditampakkan surganya cuma merem-melek, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, meninggal. Di tempat yang beliau cintai, dengan amalan yang Allah sukai, dalam keadaan husnul khatimah. Caranya tidak susah, merem-melek, meninggal. Itu belakang hati-hati tuh, merem-melek. Jadi saya mau terangkan begini, saya ingin Ramadan kali ini lebih baik dari sebelumnya. Ya, belajar ilmunya sekarang, kalau sholat tarawih jangan buru-buru. Setelah itu bacakan doa. Dua saya cepat dan ini mungkin terakhir saya sampaikan. Siapkan dari sekarang menu Al-Quran. Karena ini menu rutin Nabi di bulan Ramadan. Dari sekarang, mumpung masih ada sepekan. Kalau tidak nanti tidak tahu yang mau dikerjakan apa. Saat masuk Ramadan, akhirnya sahur, nunggu buka. Pertama Ramadan sudah lihat kalender kapan berakhir. Sehingga tidak menikmati Ramadannya. Caranya ada 3. 1, mengejar bacaan tanpa terjemahan. Namanya qiraah. Orang kita sebut dengan khataman. Silahkan dijadwalkan misalnya 1 malam, 1 hari, 1 juz. Maka sebulan dapat berapa juz? 30 juz. Minimal khatam 1 kali bacaan. Caranya bagi ke 5 bagian waktu sholat. Juz pertama itu kan kurang lebih 141 ayat. Ditambah Al-Fatihah. Dibagi 5 kurang lebih 28-29 ayat. Dibagi 2 lagi 14 ayat. 14 sebelum subuh, 14 setelah subuh. 14 sebelum zuhur, 14 setelah zuhur. Kalau rutin begitu, sehari selesai 1 juz. Dan ringan bacanya. Maaf ya, 1 halaman itu atas ke bawah itu 15 ayat. Cuman butuh kurang dari 5 menit, apa tidak punya 5 menit untuk akhirat kita? Berapa pahalanya? Setiap hurufnya 10. Ramadan kali 10 lagi. Dalilnya mana? Al-Bukhari. Di kitab apa? Kitab Usyam. Nomor hadis berapa? Hadis yang kedua. Apa bunyinya? Ya. Yatruku ta'ama wa syarabu min ajli. Perhatikan. Asyamu li wa ana ajzi bihi wal hasanatu li ashri amthaliha. Ada orang puasa beribadah karenaku. Dia tinggalkan makan karenaku, minum karenaku, ibadah karenaku. Tinggalkan syahwatnya karenaku. Kalau dia puasanya ikhlas karenaku, aku berikan pahala langsung dariku. Minimal dikalikan 10 kali lipat dari yang biasa. Jadi kalau baca Quran 1 hurufnya 10 sekarang di bulan Sya'ban, dalilnya mana? At-Tirmidzi nomor berapa? 2910. Bunyinya bagaimana?
Man qara'a harfan min kitabillahi falahu asyru hasanat. Siapa yang baca satu huruf dari Al-Quran, dia dapat 10 kebaikan. Walam aqul alif lam mim harfun. Saya tidak katakan alif lam mim satu huruf. Walakin alifun harfun, lamun harfun, mimun harfun. Walikuli harfin asyru hasanat. Alifnya satu huruf, lamnya satu huruf, mimnya satu huruf. Setiap hurufnya 10. Itu bulan Sya'ban. Ramadan kali 10 lagi. Jadi satu hurufnya berapa? 100. Jadi kalau bapak ibu berbuat dosa 1, dihitung 1. Cepat cari amal soleh menutup yang salah. Saya dosa kecil nih, sekali salah lihat tadi nih. Dosanya 1. Tutup 1. Oh, paling cepat Quran, satu huruf 10. Nun. Habis. Lumayan. Yang kedua tilawah. Ngaji dengan maknanya. Alhamdulillah khatamkan Quran 10 hari. Sehari 3 juz, 3 juz, 3 juz selesai 10 hari. 10 hari kedua coba ngaji tafsirnya. Selama ini baca Al-Fatihah. Baca Al-Fatihah dalam sehari berapa? 15 kali atau 16 kali? 17 kali. Kalau 16 kali, duhurnya 3 rakaat. Tiap hari 17 kali baca Al-Fatihah. Apakah paham Al-Fatihah itu? Tahukah keutamaannya? Tadi buka pengajian baca Al-Fatihah. Tahu nggak kalau dibacakan itu sebelum pengajian dapat apa? Tapi cara bacanya bagaimana? Orang dulu ada yang sakit, buka tafsir Al-Fatihah. Raja suku sakit, tersengat kelabang, kalajengking Arab tuh. Tersengat kalajengking, obat dari mana-mana sudah diberikan, tidak sembuh. Dibacakan oleh seorang sahabat Al-Fatihah, sekali baca sembuh. Orang sekarang sudah 100 kali baca Al-Fatihah nggak sembuh-sembuh. Cara bacanya bagaimana? Pelajari, namanya tilawah. Yang ketiga namanya tahfidz. Hafalan Quran. Lakukan saat itikaf. 10 hari pertama khatamkan, 10 hari kedua ngaji tafsir, yang ketiganya bisa menghafal Quran sampai dengan selesai. Mudah-mudahan kalau bisa tuntas itu, kita ikut dalam golongan Zumratun Nabi sallallahu alaihi wasallam, wafatnya husnul khatimah, diterima Ramadannya dan berkah untuk kita semua. Barangkali ini yang bisa saya sampaikan di kesempatan ini, karena kami akan langsung ke bandara dan kembali ke Jakarta. Sebelum kita akhiri, kita berdoa, mudah-mudahan doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kebaikan. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma nahmaduka hamdan kama 'allamtana an nahmadak wa nashkuruka syukran kama 'allamtana an nashkurak. Antal muqaddim wa antal muakhir biyadikal khair innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma nusalli wa nusallimu ala habibikal karim rasulikal mustafa al-amin nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rabbana la tada' lana fi maqamina hadha wa fi kulli maqamin dhanban illa ghafartah. Ya Allah, jika ada pendosa hadir di majlis ini, sekitaran tempat ini, mohon jangan biarkan dia meninggalkan majlis ini kecuali Engkau ampuni seluruh dosa-dosanya. Wala hamman illa farajtah, jika ada yang datang dengan kegelisahan, mohon sebelum ia pulang tenangkan keadaan jiwanya. Wala maridan illa syafaitah, jika ada yang sakit mohon sembuhkan dan angkat penyakitnya. Wala asiran illa yassartah, jika ada yang dalam kesulitan mohon hilangkan seluruh kesulitannya. Allahumma barik hadzal masjid ya Allah, barik muassisihi wa barik ahli ya rabbal alamin, wa barik ahlahu ya arhamar rahimin. Ya Allah, anugerahkan dan limpahkan keberkahan kepada masjid ini. Limpahkan keberkahan ya Allah kepada almarhum dan siapapun yang mendirikan, menginisiasi masjid ini. Berikan konsistensi dan kebaikan kepada orang-orang yang meneruskan kemakmuran masjid ini. Allahumma barik jama'ata fi hadzal masjid ya rabbal alamin. Ya Allah, berikan keberkahan kepada seluruh jamaah yang memakmurkan masjid ini. Wa barik ya Allah min tiqata haula hadzal masjid ya arhamar rahimin wa khasatan wa 'ammatan fi Gresik ya rabbal alamin. Dan berikan keberkahan kepada masyarakat lingkungan masjid ini dan di Gresik pada umumnya ya arhamar rahimin. Allahumma alif baina qulubina. Allahumma barik jam'iyat Muhammadiyah ya rabbal alamin. Ya Allah, berikan keberkahan kepada Ormas Muhammadiyah dan siapapun yang ada di dalamnya, pengurusnya, simpatisannya seluruhnya ya arhamar rahimin. Wa barik fi jam'iyati Nahdlatul Ulama ya arhamar rahimin. Kullu muassisiha ya Allah wal 'amilina fiha. Dan berikan keberkahan kepada ormas yang hadir di dalamnya, Nahdlatul Ulama, guru-gurunya, ulamanya, masyarakatnya dan siapapun yang hadir di dalamnya. Wa jami'il jam'iyatil muslimat Islamiyah fi Indonesia dan seluruh ormas Islam kebaikan di Indonesia. Alif baina qulubina wajma'na fi khair. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqan min ba'di tafarruqan ma'suma. Ya Allah, jadikan umat Islam di Indonesia semuanya bersatu dalam kebaikan. Jauhkan kami dari perpecahan. Berikan kami kemampuan untuk memakmurkan negeri yang kami cintai, Indonesia ya arhamar rahimin. Ya Allah, berikan hidayah bagi para pemimpin kami. Jadikan mereka pemimpin yang berakhlak, yang baik, yang meringankan hisab mereka saat kembali kepadamu. Dan mohon ya Allah, lindungi para ulama kami, ikhlaskan para ulama kami dalam berdakwah, mencerahkan umat dan menjauhkan dari perpecahan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana subhanakallahumma rabbana wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.